Pernah gak sih kamu melihat orang yang awalnya hidup sederhana, tiba-tiba viral dan dalam hitungan minggu hidupnya berubah total? Dari pengangguran jadi kreator, dari honor kecil berubah jadi jutawan. Bahkan ada yang bisa membiayai keluarga hanya dari satu video yang meledak. Pertanyaannya adalah, apakah media sosial seperti TikTok dan YouTube benar-benar bisa jadi jalan keluar dari kemiskinan? Atau semua itu cuma angan yang terlihat indah di layar, tapi tidak semanis kenyataan? Dalam video kali ini kita akan gali tuntas dua sisi menarik untuk dibahas. Yang pertama, kisah nyata peluang besar yang memang bisa mengubah hidup seseorang. Dan yang kedua, realitas keras di balik algoritma, burnout, serta tekanan ekonomi kreator yang sering tersembunyi dari publik. Kita akan melihatnya dari sudut pandang yang jujur, netral, dan mudah dipahami. Supaya kamu bisa menilai sendiri apakah dunia kreator benar-benar peluang atau cuma ilusi. Inilah kisah fenomena ekonomi kreator. Salah satu alasan kenapa banyak orang menganggap TikTok dan YouTube sebagai penyelamat adalah karena platform ini membuka pintu yang dulunya tertutup untuk banyak orang. Dulu, kalau seseorang ingin dikenal, ia harus masuk TV, ikut casting, punya koneksi, atau punya modal besar untuk produksi. Sekarang, semua itu berubah. Satu kamera smartphone bisa membuat seseorang terkenal di seluruh Indonesia dalam waktu beberapa jam. Inilah yang disebut sebagai democratization media. Ketika siapapun, dari manapun bisa bersuara dan didengar. Ada tukang bakso yang ramai karena gaya memanggil pelanggannya yang unik. Ada nelayan yang membagikan kehidupan di laut dan membuat orang kota merasa dekat dengan dunia yang jarang mereka lihat. Ada mahasiswa ekonomi yang menjelaskan teori sulit dalam bahasa yang sangat sederhana hingga viral. Fenomena ini membuat masyarakat percaya bahwa selama seseorang kreatif, konsisten, dan mau belajar, peluang untuk keluar dari kesulitan itu ada. Ada, tapi bukan tanpa syarat. Ekonomi kreator memang membuka pintu. Namun, yang jarang diketahui orang adalah pintunya terbuka, tapi jalan di belakangnya tidak selalu lurus. Salah satu alasan ekonomi kreator terlihat sangat menjanjikan adalah karena platform secara tidak langsung menciptakan ilusi percepatan. Ilusi bahwa seseorang bisa melewati proses yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun hanya dalam beberapa minggu. Bukan salah platformnya, itu memang sifat teknologi. Semua cepat, instan, dan real time. Tapi di balik kecepatan itu, ada dinamika yang jarang dibahas. Platform seperti TikTok dan YouTube punya kepentingan. Mereka butuh banyak konten. Semakin banyak konten, semakin lama orang menonton, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan. Dan karena itu, mereka sering memperlihatkan kesuksesan kreator sebagai contoh untuk memotivasi jutaan orang lainnya ikut terjun. Ini yang menciptakan efek psikologi. Ketika orang melihat screenshot penghasilan atau melihat seseorang tiba-tiba sukses, mereka mulai percaya bahwa itu adalah sesuatu yang umum. Padahal tidak selalu begitu. Kesuksesan kreator itu seperti puncak gunung es. Kita hanya melihat yang muncul di permukaan. Di bawahnya ada jutaan kreator lain yang berusaha keras tapi tidak terlihat. Bukan karena mereka tidak berbakat, kadang hanya karena algoritma tidak memprioritaskan konten mereka hari itu. Sederhana, tapi sangat menentukan. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup seru untuk dibahas. Orang sering bicara tentang algoritma, tapi jarang sekali menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Algoritma itu bukan seperti guru yang menilai siapa yang paling bagus. Bukan juga seperti penonton yang memilih mana yang mereka sukai. Algoritma itu adalah sistem yang terus belajar, terus menguji, dan terus berubah. Dia bukan teman, juga bukan musuh. Dia hanya mesin yang ingin membuat orang di aplikasi bertahan selama mungkin. Cara kerjanya kira-kira begini. Setiap video yang kamu upload akan diuji ke sekelompok kecil penonton. Kalau mereka menonton cukup lama, berinteraksi atau menyukai,
maka video itu akan dikirim ke sekelompok yang lebih besar. Jika tidak, video langsung mati dalam beberapa jam, hari, minggu, atau bulan. Yang membuatnya sulit adalah grup penonton yang diuji itu selalu berubah. Kadang videomu diuji ke penonton yang cocok, kadang tidak. Ini seperti kamu jualan makanan setiap hari, tapi penjualannya selalu ditentukan oleh pelanggan acak yang baru pertama kali datang ke warungmu. Kadang cocok, kadang tidak. Kadang ramai, kadang kosong. Dan kamu tidak bisa menebak kapan itu akan terjadi. Inilah sebabnya pendapatan kreator tidak stabil. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, tapi karena algoritma tidak pernah sama dari hari ke hari. Orang melihat kreator sebagai pekerjaan yang santai. Kerja dari rumah, upload video, dapat uang. Padahal kenyataannya jauh lebih berat daripada kelihatannya. Banyak kreator harus bekerja sendirian. Menulis naskah sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, cari ide sendiri, dan menjaga konsistensi di tengah kehidupan pribadi yang juga harus berjalan. Dan karena algoritma sangat cepat, kreator merasa harus terus hadir setiap hari. Kalau berhenti seminggu, view bisa turun. Kalau mood hilang, performa menurun. Kalau kualitas tidak stabil, penonton mudah pergi. Bayangkan seseorang bekerja terus-menerus tanpa benar-benar tahu apakah usahanya akan dihargai algoritma atau tidak. Tekanan psikologinya besar, bukan karena terkenal itu capek, tapi karena tidak ada kepastian. Banyak kreator mengalami burnout dalam diam, merasa kreativitas habis, merasa bersaing dengan jutaan orang, dan merasa tidak cukup meski sudah berusaha. Ini sisi dunia kreator yang jarang ditunjukkan, karena tidak terlihat di layar. Jadi apakah kreator adalah jalan keluar dari kemiskinan? Jawabannya tidak sesimpel hitam atau putih. Karena dunia kreator bukan seperti jalan lurus yang mulus, tapi lebih mirip hutan yang penuh peluang sekaligus jebakan. Di satu sisi, dunia ini memang membuka pintu bagi orang-orang yang sebelumnya tidak punya kesempatan. Tapi di sisi lain, pintu itu seringkali sempit dan tidak semua orang bisa masuk tanpa tersandung. Pertama-tama kita harus mengakui satu hal yang jujur. Kreator ekonomi memang telah mengubah hidup banyak orang. Ada kisah-kisah luar biasa tentang seseorang dari keluarga sederhana yang tiba-tiba mendapatkan penghasilan ratusan juta karena videonya viral. Atau karena brand mau bekerja sama. Kisah seperti ini menunjukkan bahwa ekonomi kreator bisa menjadi kendaraan ekonomi baru, terutama untuk negara-negara berkembang di mana peluang kerja konvensional masih sangat terbatas. Namun, di balik cerita sukses itu, ada kenyataan yang jarang dibahas. Statistik tidak selalu berpihak pada kreator baru. Mayoritas penghasilan di platform besar seperti YouTube, TikTok, atau Instagram cenderung terkonsentrasi pada sebagian kecil kreator yang sudah punya banyak basic penonton besar. Jika dianalogikan, ini seperti pasar besar tempat ada ribuan pedagang, tetapi pembelinya hanya datang ke kios-kios yang paling terkenal. Dan bukan karena pedagang kecil tidak berbakat, tapi seringkali karena algoritma lebih menyukai konten yang sudah terbukti ramai sebelumnya. Namun di sisi lain, penting untuk melihat bahwa industri kreator bukan tidak mungkin menjadi solusi. Hanya saja bukan solusi instan. Sama seperti profesi lainnya. Menjadi kreator membutuhkan proses, pengetahuan, manajemen waktu, dan strategi. Bahkan mereka yang viral sekalipun tidak bertahan lama kalau tidak beradaptasi. Dan ketika kita melihat kreator ekonomi sebagai skill, bukan impian cepat kaya, disitulah peluangnya benar-benar mulai terlihat. Karena skill seperti storytelling, video editing, brand communication, riset konten, hingga memahami audiens, semuanya adalah kemampuan yang bisa dibawa ke pekerjaan lain. Artinya, meski seseorang kreator tidak berhasil menjadi besar, keahlian yang ia bangun tetap berharga dan bisa membuka pintu ekonomi lainnya. Jadi, apakah ekonomi kreator bisa mengangkat orang dari kemiskinan? Jawabannya sangat bisa. Tetapi tidak untuk semua orang dan tidak dengan cara yang cepat. Ini bukan pintu ajaib, bukan karpet terbang. Ini lebih seperti tangga yang curam yang memanjat bisa sampai di atas. Tapi perlu tenaga, konsistensi, dan strategi. Dan yang paling penting, perlu pemahaman bahwa platform bukanlah penyelamat, melainkan hanya alat. Yang menentukan hasil akhirnya tetap kreativitas, ketahanan, dan kemampuan seseorang mengelola perjalanan panjang yang penuh naik turun ini. Dengan kata lain, menjadi kreator bukanlah jalan pintas keluar dari kemiskinan,
tetapi bisa menjadi jalur alternatif bagi mereka yang berani mencoba dan siap menghadapi realitas yang sebenarnya. Bukan hanya impian yang dijual oleh iklan platform, tapi kemampuan manusia untuk bertahan, beradaptasi, dan terus belajar. Menjadi kreator itu bukan jalan instan. Ini perjalanan panjang yang penuh eksperimen, kegagalan, keputusan sulit, dan pertumbuhan diri. TikTok dan YouTube bukan solusi instan untuk kemiskinan, tapi keduanya membuka peluang nyata. Peluang yang tidak dimiliki generasi kita sebelumnya. Dan siapapun bisa masuk, tanpa batas latar belakang, pendidikan, atau status ekonomi. Namun pada akhirnya, platform hanyalah alat, algoritma hanyalah mesin, yang menentukan perubahan hidup tetap manusianya. Jika kamu sedang memulai perjalanan ini, jangan menyerah, jangan terburu-buru, dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak tahu berapa kali mereka jatuh sebelum terlihat berhasil. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga perjalananmu di dunia kreator bisa jadi cerita besar berikutnya.